Ya, balik lagi bersama saya Marvel di interview ala Marvel. Siap. Halo. Kali ini saya sudah sedang bersama Herbert Pinter Batubara di Düsseldorf. Halo Marvel, apa kabar? Ya, halo. Halo gitu dah. Apa yang harus gue bilang apa? Mau bilang Iya apa ya, gitu. welcome to Düsseldorf. Mungkin nih gue teman satu-satunya di Düsseldorf ya? Enggak lah. Enggak ya, banyak ya? Enggak tahu sih. Kan definisi teman itu apa? Wow, berat deh. Aduh, teman mah ya yang mengenal lah satu sama lain lah. Kan kita sekarang tuh banyak yang ini apa? Kenal nama tapi kan nggak tahu kita gimana gitu. Jadi kadang kalau orang yang baru kita kenal, mau gue pegang. Orang yang baru kita kenal tuh ya kita tetap berpura-pura gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pura-pura lagi gitu kan. Nggak ada yang kita pura-pura kan. Karena udah kenal lama kan. Nah, menurut gue teman tuh kayak gitu sih. Ya. Makanya gue nggak ada teman. Jadi ngapain Anda di Düsseldorf? Sekarang sih kerja. Ya gitulah. Kita udah dari 2014 ya. 14 temu 2014 apa kita kenalan. bahasa. Jadi kenalannya di bibliotek Nah, bibliotek Goethe Institut. jadi gue kira orang nih tiba-tiba nempel gitu kan di bibliotek. Nempel lagi. Kayak denger omongan bahasa Anda. Gue kan ngomong lagi sama temen kan. Tiba muncul orang ini. Jadi sebelum bibliotek gue udah pernah lihat dia lihat gue juga kan, tapi dari jauh di kantin atau di mana lah gitu. Nah tiba-tiba suatu hari lagi di perpustakaan nempel orang ini kan, denger mata Marvel ini kan agak kecil di tengah gitu kan, kayak orang yang Down syndrome gitu kan. Iya kan. Nah terus aduh, gue bilang, gue jujur pas SMA, SD, SMP tuh belum pernah temenan sama orang autis gitu kan. Jadi gue nggak tahu handle myself gimana gitu kan. Terus masih muda, emosian kan. Gue kayak, apaan sih nih orang gitu kan. Anjir, orang autis gitu, ngapain ke Jerman gitu. Terus ya udahlah dari situ. Terus kita ngobrol kapan? Kagak tahu. Di Kuten kali. Mungkin waktu ya. student college. Iya. Di Kuten. Jadi sekian waktu berlalu. Iya, jadi pokoknya ya gue cari tahu tentang dia juga kan, kayak pas di Kuten kelihatan dia lagi gitu sama teman gue. Oh ini yang kemarin tuh namanya Marvel. Oke gitu. Terus dia kita sempat serumah lah 1 semester ya. 2 semester ya. Semester habis itu tragedi macam-macam gitu. Ya gitulah, banyak. Rumahnya hancur ya pokoknya. Banyak. Bauyarnya kalau nggak salah tuh dibangun itu rumahnya tahun 1990-an ya. Masa? Lu tanya. Iya, rumah. Lu masih ingat enggak nama itunya siapa? Namanya Herr Lapin, penipu. Enggak penipu, penipu dia. Kalah judi atau apa itu enggak tahu. Sih? Kan iya, akhirnya kan dia ngaku gitu kan, dia ngebohongin itu. Ya, intinya sih dia mencoba gitu kan, hitung-hitungan nama kami kan. Dia bilang, nah ini ada kelebihan listrik gitu, jadi harus ada nasalung tuh membayar lebih. Nah, tapi listrik kita dari tahun 2012 dibebankan kita gitu. Nah, padahal kita masuknya 2015. Iya, memang jadi ceritanya itu kita orang asing, masih awal-awal di Jerman, masih digoblok-goblokin gitu. Ya, intinya begitulah intinya. Jadi ada yang lebih tua dari kami, coba ngobrol sama dia gitu kan, kayak hitung-hitungan sama dia. Ini bukan tanggung jawab kami gitu-gitu ya. Akhirnya kelar. Cuman orangnya baik. Kagak, gue udah ngomong sama dia kagak jelas gitu. Jadi dia tuh di belakang rumahnya dia tuh nyimpen senjata. Gak tau lah senjata perang. Untung gue nggak tahu, makanya gue berani marah-marah sama dia. Jadi dia ini, maksudnya gue kan orangnya ini ya kayak suka ngobrol gitu kan, melatih bahasa Jerman. Jadi ngobrol-ngobrol dia suka kasih gue makan Eisbein. Jadi tuh kayak kaki Eisbein apa ya? Kaki babi dicampur pakai gelatin, jadi kayak puding gitu. Tapi enak anjir. Yap. Mungkin waktu sebelum aku datang sering ngasih makanan. Betul, sering ngasih makanan. Setelah saya datang kok nggak pernah ngasih makanan gitu. Karena dia cuman tesnya sama gua.
Terus kayak kita sering latihan nembak anjir di belakang gitu. Jadi Iya. pertama kan nembak yang kecil-kecil kan. Kayak nembak peluru-peluru kecil itu. Terus dia bilang, kalau ini mah ya kalau ini senjata besar-besar nggak bisa di sini. Harus di shooting range. Tembak-tembak lah ke shooting range anjing, bayar. Udah habis itu terjadilah kan yang kayak gitu ya udah gue agak menjauhi. Udah habis itu ya lulus kita kan lulus. Iya. Udah pindah ke kota lain. Ya itulah kenangan sama Marvel lah. Iya. Setelah itu pindah ke Bremen, kuliah selesai ke Düsseldorf. Iyalah, Jadi Anda kuliah apa? kita kuliahnya shipping and chartering. Anda. Iya, saya. Ya, kuliahnya itu kayak logistik gitulah, perkapalan sama kelautan, udara, sama kereta gitu-gitulah. Shipping and chartering. Ya, Pokoknya ngirim barang aja gitu. ngirim barang, ngirim gas, ngirim tanker, semua bisa. Egal. Pokoknya Iya. lewat moda transportasi apa aja bisa gitu. Iya. Tapi tolong mungkin yang denger ini jangan terinspirasi sama saya karena ya sebenarnya kuliahnya apa ya, tetap harus didalami lah dengan master atau dengan studi-studi lain. Kenapa emang? Nggak kuliah juga Karena- bisa. Betul, nggak kuliah juga bisa. Kita baru sadar ternyata setelah lulus ilmunya nggak harus 4 tahun kuliah gitu ya. Jadi ya tersalah sih. Tapi ya ini pengalaman aja dari yang kita udah laluin ini ya. Ini untuk ijazah aja lah. Gitu. Sebenarnya di luar sana masih bisa kita mendapatkan ilmu yang lebih berarti gitu. Dan yang sekarang kita dapatkan ini ya masih umum-umum aja sebenarnya. Jadi kita serius kuliah tapi ya general Wissenschaft gitu apa ya, kayak general ya udahlah yang penting lulus. Tergantung Anda mau habis lulus mau master atau mau kuliah mau kerja, itu kan udah kayak at least udah ada ini udah ada sertifikat gitu ya, gitulah. Tapi kalau cuman ijazah doang kenapa nggak kuliah di kampus mana gitu yang gampang lulusnya gitu? Bremen termasuk gampang dong. Oh, menurut Anda gampang kuliah di Bremen? Di Bremen mungkin gampang sih, mungkin karena satu mata kuliah juga oke, bisa diselesaikan kan nggak sebanding lah sama teman-teman kita yang di TU Munchen, yang di TU Berlin gitu, atau yang di tempat Habibie itu Aachen deket sini ya kan, itu kan kayaknya enggak lah. Kita tuh di standar-standar aja di Bremen. Oke. Jadi ya menurut saya Bremen itu masih untuk orang yang IQ-nya agak di bawah masih bisa lah. Bremen. Iya kan? Enggak ya? Nggak tahu sih. Menurut saya sih kuliah di Jerman dimanapun berada Bisa ya. itu udah susah sih. Di Bremen ini banyak yang ditawarkan lah, kayak ada banyak juga teman-teman dari UI tuh, gue sempat denger mereka exchange ke Bremen gitu. Ini apa ya, university friendly, bukan university Auslander tuh apa? Auslander international foreign students friendly, international student lah, jangan foreign lah. Iya, jadi mereka ini ya lebih ke udahlah nama universitasnya bagus, orang bisa keluar masuk gampang, semua happy gitu. Enak banget ya kayaknya kuliah udah, di Bremen. Salah lu kuliah di itu, di mana, Hannover. Di Braunschweig kan. Di Braunschweig. Salzgitter tempatnya. Ya, terus ya itulah, puji Tuhan, alhamdulillah lulus. Puji Tuhan atau alhamdulillah? Aduh, Atau dua-duanya? dua-duanya aja lah, biar semua senang. Iya, berarti universal ya. Ya, Ya. Emang harus kayak gitu. Karena didikan Jerman emang kayak gitu. betul. Jadi menyesal nggak kuliah di Jerman? Ya bersyukur ada, menyesal juga ada lah. Menyesal kita di sini sering lupa, ya kadang lupa batasan, kadang lupa orang tua, ya kan. Terus juga ya gitulah. Tapi ya sebenarnya menurut saya dimanapun kita pasti depresi gitu ya. Jadi kita berdua ini depresi.
Stres. Lu umur 26. 23, 24, 25. Gua enggak tahu gua ngapain anjir. Ya corona kan, karantina. Kita 2019 umur berapa? 24 lah. Enggak. 23. 23. 2020 kan. 2020 24, 2021 25, 2022 26. 23 ke 24. Betul. Kan Itu 2020 awal. Strike hitnya itu 2020 sih. Kayak jadi 2020 sampai sekarang. Itu gue gak tahu gue ngapain. Iya. Iya kan? Semua orang kayaknya. Jadi kayak progresnya jadi lambat banget gitu. Progres. Kita berprogres tapi kita nggak tahu apa kayak bulan ini tuh gue ngapain kan, misalnya 2020 Juni ngapain gitu, atau kayak 2021 bulan April nggak bisa di track lagi, yang pasti di rumah. Tapi kalau kayak misalnya kita ingat 2016 15 Kuten, kita lihat foto-foto, wah ada acara ini di sini gitu-gitu. Kalau yang gara-gara corona nih udah di rumah kan. Di situ kita ya itulah kayak sekarang mempertanyakan anjir 2 tahun pencapaian gua apa gitu. Ya kan? Pencapaian apa gitu-gitu. Apa ini memang kitanya yang udah bosen di Jerman karena udah bertahun-tahun ya kan. Tapi itulah. Jerman itu tidak seindah film Habibie dan Ainun. Nah, itu aja lah. Ya tapi kenyataannya kayak gitu kan kita sering lihat kalau di film-film banyak lah film tentang Jerman gitu yang bagus-bagus. Contoh ya itu tadi Habibie Ainun ya. Itu kan menceritakan individualnya. Ada di Habibie Ainun, Habibinya jalan sama orang Jerman gitu, jarang kan. Ada yang itu pacaran sama Ilona. Oh, dia sempat pacaran sama orang bule? Iya. Sempat nonton opera terus. Oh ya? Iya. Nah, lu nggak nonton sih, ada 3 kalau nggak salah filmnya. Oh itu terus yang nyeritain Habibie nyalon jadi ketua PPI itu juga seru gitu. Drama gitu. Nyalon ketua PPI pakai tembak-tembakan. Ada tuh scene-nya. Tembak-tembakan? Iya, lu nggak nonton apa? Ditembak? Iya, tembak-tembakan gitu. Pakai pistol? Iya. Anjir. Ya itu kan film gitu. Ada dramatisir gitu mungkin. Ya intinya yang bikin stres lagi itu gue tahun kemarin tuh banyak banget temen nikah. Iya kan? Iya nggak? Ya emang udah usia kan. Nah itu kayak anjir, gue baru lulus gitu, baru ngumpulin duit gitu kan. Tapi kalau gue misalnya cerita ke orang yang dekat, misalnya mantan atau ke orang tua tuh, ya jalan hidup orang beda-beda gitu kan. Jangan dibanding-bandingin. Bener juga. Jadi kayak kita tuh paradoks aja gitu. Ada bener, ada salah di sini. Dan yang kita lihat tuh yang lagi bahagia nih, yang di Indonesia yang lagi bahagia. Nikah lah gitu kan. Atau apa lagi? Punya anak. Itu yang ngenalin mantan gua ke gua. Jadi gue sempat minta kenalan, pacaran, udah nikah, udah punya anak, 2 lagi anaknya tuh gimana gitu. Yang kenalin maksudnya? Jadi 3 tahun lalu gue minta kenalin kan, kenalin dong sama ini temen lu. Gue pacaran, dianya nikah, dianya punya anak, kayak secepat itu ya progres di Indonesia ya gitu. Kok progres kita lambat gitu. Ya, gitu yang bikin stres sih. Kalau kata teman gue tuh ada hukum relativitas gitu. Yang tadi gue sempat omongin gitu. Jadi kayak mungkin kayak 2 tahun di Jerman itu sama setahun di negara lain gitu. Masa? Ya iya. Kayak lebih lambat. Sini kayak lu udah berapa lama di Jerman? Udah 6 tahun. Lambat. Udah lulus belum? Belum. Iya. Contohnya kayak gitu. Lama kan di sini kayak lulus gitu. Yang apa lagi ya? Gue ngomong apa ya tadi? Penyesalan lu gimana berarti kuliah di Jerman? Penyesalannya kadang tuh
gini. Kita punya temen nih di Instagram nih, temen deket nih ya. Tiba-tiba dia punya temen deket baru nih. Gara-gara kuliah ya kan. Dia punya sahabat baru, bestie baru. Kadang punya pacar baru gitu kayak anjir nih orang dapat dari mana temen gitu tiba-tiba kan. Kok gue temen gini-gini aja gitu kan. Temen gue yang deket bisa dihitung, Fel. Yang benar-benar tahu gue ya. Ini lagi nggak nyampe 10-20. Masak sih seorang Herbert. Enggak. Kalau di teman-teman di sana tuh, ketemu sama si ini, bangun bisnis bareng atau ketemu sama si ini Tapi kerjasama. dunia gitu, tidak seindah Instastory. Apakah Anda setuju? Betul. Jadi kadang kita kalau lihat cewek kan, cakep. Pas video call, ada tuh lagunya apa sih? Lagunya tuh lagu kayak, udahlah, gue lupa. Daripada gue nyanyi. Tapi bener loh, setelah kita lama di Jerman, kita melihat gitu Jerman tuh bobrok gitu, birokrasi juga lama gitu, malahan kayak Indonesia juga kayak jauh lebih baik mungkin bisa dibilang gitu. Birokrasinya bedanya ada, Bel. Birokrasinya kalau di Indo itu bisa dipercepat dengan uang. Nah, kalau di sini birokrasinya kita ngomong aja susah ya kan, mau marah nggak bisa. Bisanya cuma nanya gimana dan nggak punya duit dan duit juga bestohung nggak bisa kan. Nah jadi ya itulah bobrok kayak di sini. Bisa sih bisa kalau punya duit banyak, jarang lah. Masalah ya iyalah kayak lu mau bayar tapi mereka udah well paid gitu, mereka juga nggak begitu butuh, dan nggak gitu. Bisa juga sih. Gue pernah bayar apa ya? Udah nggak usah disebut sih dosa-dosa Anda. Gue pernah bayar DHL nih. Kayak jadi DHL tips kan kasih tips. Iya. Itu bukan main ya. Iya. Jadi jangan disebutin bahaya ini. Iya. Jadi karena ini konten selamanya di YouTube loh. Oke. Jadi truk kuning ini lewat rumah gua kan. Tapi ternyata dia tuh belum mau unload barang gua kan. Nah, jadi gua bilang, mau barang gua dong. Barang lu disimpan di bagian belakang gitu. Tolonglah gua butuh barangnya sekarang. Nanti sore gitu. Akhirnya dengan bahasa Jerman yang minimal, ya gua bilang lah, tolonglah gua kasih duit gitu gua bilang kan. Udah akhirnya dia turun, ambil barang, gua dapet, ya udah gua kasih 10 euro. Kayak gitu sih yang pernah. Tapi kalau sama pemerintah ya, dinas belum pernah ngasih duit. Ya saya sih juga belum pernah sih. Belum sih, paling cuma lurus aja deh. Untuk mempermudah kita dan ngasih duit itu ya paling gitu-gitu ya kita. Iya. Jadi misalnya enggak, maksudnya kan banyak itu kan. Pasti kan ekspektasi kita dulu tuh Jerman kayak gini kayak gitu. Setelah kita lama di sini ternyata ya kayak gitu. Kayak banyak juga teman-teman kita yang depresi gitu. Itu kayak semuanya sih kayaknya. Semua bukan banyak. Semuanya depresi. Semuanya. Gitu. Fel, ini gimana? Depresi. Ini depresi. Loh, sama semua dong gue bilang. Semuanya stres ya. Ya kayak ini for your information, kalau si Marvel ini dia udah bisa juga dia kerja, cuman dia tidak ikhlas kalau gajinya di separuh untuk negara gitu aja, Fel. Enggak juga sih. Kalau aku ikhlas, jadi kayak ya udahlah, kita bayar 40% untuk orang-orang aneh yang kadang suka nggak suka sama orang Asia, suka ngejek kita kan, suka rasis gitu. Jadi kita udahlah bayar aja lah. Mereka nganggur kita bayar. Jadi sistem, balik lagi ke sistem negara. Ke Indonesia ini kan Pancasila ya? Itu Garuda apa sih? Musyawarah. Enggak, maksudnya ini dasar negara, ideologi negaranya Pancasila kan. Kalau di sini kan sosialis. Iya. Kalau Indonesia Pancasila. Nah, kalau Pancasila ini kan ya banyak yang bilang lebih ke kapitalis, banyak yang bilang lebih ke komunis. Nah, kalau di sini tuh fix sosialis. Jadi orang nggak makan, orang yang seharusnya nggak makan karena nggak kerja, mereka dapat makan dari negara. Orang yang nggak punya rumah, harusnya nggak punya rumah karena nggak kerja atau apa, dapat makan. Orang sakit yang nggak bisa bayar berobat,
di negara lain, di negara ini bisa. Ya kan gitu kan? Ya. Itulah sosialis. Nah, sebenarnya itu oke, kayak mulialah ideologinya ya. Tapi banyak orang brengsek yang contoh, wah kabur dari negaraku ke negara ini, dikasih duit masih minta-minta di jalan, atau dikasih duit dari negara kan kurang ya, kan duitnya nggak banyak lah kan, namanya juga uang dari negara gitu. Apa kriminal lah, atau kerja ilegal gitu-gitu, atau bener-bener dia yang kayak nganggur. Dia di sini nganggur pun dikasih uang, nganggur dan dikasih uang, tapi dia kerja legal. Jadi mobilnya BMW anjir. Cuman Ada yang kayak nganggur. Ada, sumpah, ada. Jadi itulah kitanya pakai, Maksudnya kerja ilegal. iya dia kerja ilegal kan, Tadi bilang statusnya legal. ilegal. Oh, ya. Statusnya tetap menganggur, hardship, tapi dia tetap dapat uang tambahan gitu kan. Kalau Ya. kerja legal kan lumayan gitu kayak ya gitulah. Kayak kerja ilegal tapi dapat duit hardware Iya, yang kayak apa, teman kita tuh di situ uang nganggur. ada kerja ilegal, tapi nggak apa-apa. Buat ini aja, buat hidup lah namanya, buat hidup. Gue nggak menyalahkan, cuman ya itulah ini penyesalannya. Ibaratnya kalau negara ini Indonesia udah enak banget. Kita dapat full gaji, potong pajak 10-20%, udah makmur sebenarnya, Fel. Iya. Tapi Ah. pajaknya terlalu tinggi ya di sini. Setelah Sedangkan kita kan bisa dibilang bukan orang kaya gitu, tapi kenapa gaji segitu udah gaji segitu dipotong lagi kayak gitu. terus kurvanya itu berbeda sama negara lain. Jadi gini, ibaratnya gini, lu kuliah yang gampang, manajemen atau apalah, bukan gampang lah, yang dibanding ada misalnya bandingannya ini dokter sama manajemen, susah mana? Dokter kan? Ya tergantung. Ya relatif lah. Gua bilang dokter lebih susah. Lu kuliah dokter, ambil spesialis, ambil doktor gitu-gitulah. Dawar 8 tahun, 9 tahun. Gua kuliah manajemen. Anggaplah gaji starting itu 3.000. Dokter ini setelah 10 tahun dia akhirnya punya gaji jangan dokter lah, di bawah dokter apa ya? Saintis. Saintis mah di atas dokter kali Enggak, saintis di bawah. gajinya. Iyalah, misalnya kayak kalau yang Kayak peneliti ya nggak tahu sih. yang Einsteiger. Nggak tahu. Nah, jadi gua manajemen gua dapat 3.000 di sini. Dan yang si siapa? Si saintis ini dapat 4.500. Gua bayar kira-kira 1.000 untuk negara. Tapi dia hampir 2.000. Jadi gajinya ini bersihnya itu sama-sama beda-beda tipisnya kan. Gua sama saintis itu kita paling beda 500 euro paling jauh, 300 euro. Itu berapa juta coba? 500 euro itu ya beda 8-7 juta. Coba di Indonesia, gaji manajemen ini ya UMR, nggak ada uang makan, nggak ada uang transport, pas setengah. Tapi kalau kau saintis, gajimu berapa? 50 juta. Itu bedanya udah kayak. Jadi itulah kesenggangannya tuh benar-benar diperpendek. Tapi juga nggak tahu sih gaji saintis berapa di Indo. Ya kita nggak tahu. Karena kan R&D-nya kecil kan di Indonesia. Iya, tapi udah jelas banget. Kalau S1 manajemen di sini, di Indonesia, terus S1 saintis di Indonesia, ya kalau memang misalnya apalah perusahaan saintis di Indonesia sih? Yang nggak tahu orang di Indonesia kayak paling kalau saintis Ya. dari LIPI gitu, Ya kayak dari negara. ya pokoknya ya gitulah Fel, intinya di sini. Pokoknya sistem perpajakannya terlalu berpihak pada Wah, orang-orang itu sih. yang nganggur gitu. Ya, banyak dimanfaatkan. Betul. Oleh pihak-pihak yang malas dan tidak mau bekerja. Iya, dan sayangnya awareness ini tidak diberikan kepada calon-calon student yang mau studi di sini pas dari awal. Nah, itulah mungkin awareness ini harus diberikan. Jadi kayak kamu siap nggak? Nah, kerja, gaji ya sepertinya terlihat besar. Tapi kamu
membayar besar juga untuk negara gitu. Belum biaya hidup. Belum biaya hidup, Iya. betul. Biaya Ya, hidup kalau udah nggak ada kehilangan status mahasiswa, bayar ini, bayar itu. intinya Apa-apa mahal gitu. iya, selama kamu di sini karyawan bekerja di perusahaan orang, ya kamu mau gaji besar tetap harus mikir uang itu di manajemennya gimana, ya kan? Iya. Kayak ya besar kelihatan besar. Tapi ya tetap harus di manage. Iya. Tetap harus mikir, makan apa ya? Oh, kemarin udah makan di luar segini. Berarti minggu ini udahlah jangan naik. Tetap harus mikir. Nggak bisa semuanya di kayak kita suka-suka mau beli apa aja terus at the end of the month ada sisa gitu. Nggak juga. Terdengar bijak sekali. Apakah Anda sudah melakukan manajemen finansial dengan baik? Belum sih, karena gue baru kerja ini udah 10 bulan ya. Jadi ya lebih merasakannya yang gini sih, kayak lu kayak Deka kalau masih student kan kayak mahal. Kalau sekarang gue udah tinggal ambil aja gitu. Kayak ambil aja, ini mau ambil. Cicip-cicipin yang belum pernah gue beli pas gue masih student. Itu tuh. Cicipin lah sebelum lu balik. Mau nyicip apa juga Ya, bingung gitu. apa beli keju-kejuan yang Italian cheese gitu. Itu lumayan loh. Enggak. Cobain susu mahal gitu. Jus mahal. Ada ya kayak gitu. Ada di Rewe ada jus 4 euro. Namanya enak banget. Namanya gue lupa apa. Tapi harganya 4 euro. Coba lu student, mana kebeli? Student hidupnya ngenes banget ya. Kalau student mah kayak gimana ya? Belanjanya itu aja kan kalau student. Kayak kita nggak bisa nyoba yang baru gitu. Paling beli daging cincang, beli ayam, masak sendiri. Ya. Nah kalau gue tuh sekarang udah kayak, ada jus baru nih, coba sereal baru, coba gitu. Ada daging-daging yang, lu tau carbonara kan? Carbonara spaghetti. Ya, nah carbonara spaghetti itu dagingnya tuh dijual juga. Jadi banyak nih dagingnya, banyak macem. Tapi bahasa Itali gitu. Nah, itu cobain satu-satu. Bedanya gini gitu. Nyobain wine. Kayak gitu. Kerjaan gue sekarang. Nabung, manajemen ada lah ditabung-tabung. Tapi tuh sekarang gue pengen ngerasain hidup di Jerman lah. Bukan sebagai student gitu. Berarti betah lah ya sekarang udah. Gue betah-betahin saya. Betah-betahin. Dulu student kan juga gitu, betah-betahin gitu. Kalau gue ditanya gimana di Jerman, betah nggak? Betah-betahin. Kalau sekarang sih ya 60-70% betah. 30%-nya ya gitu. Misalnya kau pulang kerja. Aku gini, Vel. Misalnya kerja ya pagi ya. Kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu waktu cepat kali. Cepat ya. Tapi begitu sampai rumah, itu dimensi HP ini memasukkan aku ke dimensi Indonesia. Kayak, nikah nih orang gitu. Orang ini sukses sekali nih udah buka usaha gitu. Gitu-gitu kayak. Jadi aku ngerasa useless di sini. Aku ini makan gaji aja di sini. Ya. Tapi orang lain nih kayak udah buka usaha gitu-gitu, punya anak, berkeluarga, foto sama keluarga. Kalau kau lihat orang foto keluarga kan, sakit Pak di sini Pak. Kenapa emang? Ya aku nggak bisa ketemu keluargaku. Ya. Sakit Pak. Ada yang orang tuanya meninggal, pusing nggak lu? Ada orang tiba-tiba temen nih Instagram udah di ini apa yang tempat pemakaman heaven itu meninggal orang tuanya, kayak anjir, orang tua gue kapan meninggal itu kan. Jangan bilang gitu lah. Iya pasti meninggal. Iya kan? pasti meninggal, itu sesuatu yang pasti. Nah, ini kayak insecure-nya itu begitu pulang kerja insecure. Di kerjaan kita fokus harus kerja keras lah, pakai cara Jerman gitu. Nah, begitu sampai rumah lihat Instagram, lihat apa. Itulah makanya kayaknya Instagramnya harus di-delete sih. Ya berarti Herbert ini kalau saya tangkap tuh udah kayak orang-orang Jerman yang fokus kerja, kalau dikerja agak
no life gitu, udah pokoknya fokus kerja gitu. Begitu weekend langsung mabok-mabokan di tengah jalan teriak-teriak gitu. Enggak Ada soalnya yang kayak gitu. ada. Iya. Tapi ya kita, kalau saya kan kultur Indo, jadi sebenarnya tuh kalau weekend pengen ketemu teman, nongkrong sama teman, tapi nggak ada gitu kan. Tapi kan di Indo tuh menurut gue tuh masih apa ya, masih ya kayak apa ya, masih oke lah, maksudnya kerjaan bisa enjoy gitu, masih bisa, kalau masih bisa bahagia sih menurut gue. Kayak Di kalau di iya. Jerman tuh apa ya, nggak tahu, mungkin terlalu fanatik sama work life balance gitu, jadi kayak pas kerja ya kerja, duduk kagak. Sebenarnya aku kalau di kerjaan ngobrol juga sama kolega, kayak kita ngejokes bareng gitu kan. Kita ada kolega yang muda-muda, ada yang tua-tua. Ya kalau yang muda-muda lebih masuk sama aku kan. Kadang juga kalau misalnya aku nggak tahu mau apa, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi ya gitulah, Fel. Hit stres, depresinya itu ketika udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu masuk ke goa sendiri gitu kan. Kayak kau lihat Instagram, Masuk gua lagi. iya, kalau lihat Instagram kau pusing, tapi kau sendiri juga nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu kan. Sebenarnya mungkin di umur saya ini juga udah ada kayak genetiknya butuh pendamping hidup ya. Atau menurutmu gimana? Ya nggak tahu sih, kan orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi aku sih jujur sekarang stres juga gitu. Agak stres kayak, kok bosen kali pulang kerja di rumah sendiri gitu. Anggaplah gini, aku bisa ketemu kamu tiap Sabtu Minggu. Oke, fine. Tapi 5 malam berturut-turut harus sendiri itu pusing juga. Ya bisa bersih-bersih rumah, makan, cuci piring. Cuman jadi sekarang aku kadang mikir gini, udahlah kasih aku gaji double, aku kerja dari pagi sampai malam. Lebih berguna jadi hidupnya. Kayak orang gajinya segini, aku gajinya 2 kali lipat, tapi aku kerja sampai malam. Kayak sampai segitu mikirnya. Karena work life balance. Ya ngapain aku nggak ada life di sini? Iya, di sini nggak ada live ya. Nggak ada life. Jadi udah, kalau mau work aja 10 tahun langsung jadi miliarder, pulang Indo buka usaha. Iya. Jadi ya gitu. Itulah masalah di sini, kita nggak punya life. Ya organisasi PPI gitu, itulah. Balik lagi ke pertanyaan pertama tadi, detik pertama. Teman itu apa? Bentar. Masuk organisasi gitu-gitu, semuanya bukan temanmu. Loh, kok bawa PPI nih? Enggak, ini contoh organisasi. PPI kan. Organisasi Indonesia apa? PPI, apalagi? Ya ada banyak kan. Apalagi Organisasi agama yang Indonesia kan banyak. ya itu KMKI. Ada apa namanya? IWKZ. Ya gitu-gitulah. Ada yang Kristen apa sih? Ada nggak sih? Perki atau Ya, apa itu kan ini, itu organisasi untuk gereja dirimu lah, dan penciptamu gitu kan, kayak untuk imanmu gitu. Tapi apakah semua itu teman di dalam gitu? Nah, ya sebenarnya lagi aja. Definisi teman itu apa gitu? Itu makanya. Iya. Tapi kadang udah deket juga dianggapnya teman gitu juga bisa. Iya. Gitu. Ya kita Marvel ini ya salah satu lah yang udah tahu lah. Yang ada di close friend Instagram lah. Ya udah tahu lah. Apa aku cuma lihat doang. Iya. Tapi kan harus ditanyakan langsung gitu. Tapi itu kayaknya dibahas off the record aja gitu. Kalau yang Insta story close friend kayaknya nggak patut Iya, maksudnya gitu kayak sini gitu. teman takut itu kan salah gitu karena ini konten selamanya di YouTube. Ya itu teman itu. Jangan ngobrol nama orang atau apa gitu di sini. Jangan. Iya. Ya itu maksudnya kalau teman itu jangan ada di close friend. Iya. Itu teman tuh ada di close friend. Iya. Itulah. Jadi kembali lagi ke pertanyaan gitu. Menyesal nggak gitu ke Jerman gitu? Kalau waktu bisa berulang gitu, mau kuliah di Indonesia aja gitu atau di sini? Pertanyaan bagus ya. Jadi kayak tentunya 7-6 tahun di Jerman ini kita develop diri sendiri ya. Iya. Kita develop. Kita bukan 7 tahun yang lalu, 7 tahun sebelumnya.
Jadi untuk sekarang aku ngerasa aku udah develop diri aku sesuai yang aku bisa, semampu yang aku bisa. Oh ya. Jadi nggak ada penyesalan sih. Ya sebenarnya ada penyesalannya banyak ya, kayak oh coba aku gini. Cuman itu cuman wondering aja, bukan wondering apa ya? Berandai-andai aja, berandai-andai kita. Tapi kalau misal enggak sih, kita berandai-andai coba kita di Indo udah gini lah, atau udah usahain, tapi kita nggak tahu apa kita bisa mampu kan. Iya, karena kita ngelihat masa lalu setelah kita tahu gitu. Ya kan? Jadi kita punya pengetahuan di masa depan, terus kita ngelihat masa lalu kayak seolah-olah harusnya gini, harusnya gitu. Mungkin kalau aku dulu stay di Indonesia gitu, nggak berangkat, kayak penasaran nggak sih gitu? Itu juga penasaran. Iya, pasti penasaran kan. Oh, ada yang nyesel. Ya. Yang nyesel itu adalah, ini nggak tahu ya, ini tergantung kapasitas gue juga. Penyesalan itu ya kadang kita malas-malesan pas kuliah, pas belajar gitu di sini gitu kan. Emang sekarang nggak males? Ya udah nggak belajar lagi, udah iya. Kerja doang. Kalau kerja kan kita tinggal ini, lihat video kuda, nah kerjalah sebagai kuda gitu. Ya udah mau kerja sebagai kuda. Orang Jerman suka kayak, oh kalau saya kan kerja di perusahaan Jepang gitu ya. Jadi saya kayak balik ke tahun 43 45 lah gitu. Kayak dijajah. Tapi ya fine aja lah, enggak. Ya gitulah, kayak dijajah, cuman ya udahlah. Ya, jadi gitu ya. Jadi kerja keras beda sama belajar. Kalau belajar tuh kan kau kayak nyuapin sesuatu ke otak itu kan. Oh ya. Sama terus juga otaknya juga dites gitu kan, mampu apa enggak. Belum tentu mampu juga ya. Iya. Jadi belajar tuh ada batasannya gitu. Iya, kalau kerjanya kan kemampuan kognitif kan. Ya, bisa nggak kamu memecahkan masalah gitu, kayak atau seberapa Ausdauer tuh apa ya? Endurance kamu mengerjakan task gitu. Ya kan kalau endurance kamu sedikit, kamu dianggap males gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat gitu ya dibilang rajin. Kalau di kuliah kan nggak gitu. Makanya kita dituntut menghafal, dituntut menyelesaikan masalah gitu, mengerti konsep yang susah dipahami gitu kan. Ya. Matematika gitu. Nah, itulah. Itu yang saya nyesal. Karena nggak guna. Enggak. Yang nyesalnya itu kayak I could have been more diligent. I could have been more have more better score gitu kan. Ya. Jadi ya saya sih ke depan sih berencana ambil master. Oke. Tapi masternya ini yang ini Nebenstudium. Oh, jadi kerja sambil master. Kerja sambil master, Jumat Sabtu kuliahnya gitu. Bayar lagi kan. Itu karena aku private school. Ya. Jadi udah gaji dipotong negara buat pajak. Itulah. Jadi ya si bayar kuliah. Kita lihat nantilah. Di video ini aku bikin statement aku mau master, lulus. Ya udah lihat aja nanti lulus apa enggak. Iya. Ya nggak ada yang tahu sih. Ya ini kayak pembuktian aja terakhir gitu. Setelah aku menyesali semua perbuatan gitu kan. Setelah aku sedih amat. Bukan menyesalin, kayak mereview. Oh ini harusnya begini. Aku coba master, apakah aku bisa berhasil gitu. Oh ya. Ini kayak challenge ke diri aja. Aku kan udah ini nih, udah menilai. Oh ini salah, ini benar. Oke, aku tes lagi. Tapi aku nggak mau melakukan kesalahan yang sama di master ini. Ngerti nggak sih? Ya, ngerti. Nah itu. Jadi kayak udah lah ya S1 kagak bener, ya S2 yang bener gitu. Kayaknya hampir banyak sih yang mikir kayak gitu. Iya, mungkin kita kan evolve ya, jadi manusia kan pasti evolve. Jadi kita cobalah berhasil nggak. Kalau memang tidak berhasil master ini, ya sudah gitu. Memang udah genetiknya udah nggak masuk lagi ilmu kan. Ya. Berarti intinya hati-hati kalau mau ke Jerman, hati-hati di Jerman. Tapi gue dipuji loh sama bos gue.
Hah? Dipuji gue sama bos gue. Kenapa? Ya, dipuji aja kayak kerjanya bagus gitu. Ini apa dia tahu yang gue nggak tahu gitu sama bos gue. Pernah gue dipuji. Iya. Terus misalnya di Berarti LinkedIn. kerja lu bagus gitu. Iya, jadi kadang kita juga suka Di LinkedIn kenapa? LinkedIn. Ya di LinkedIn kenapa? Itu gue di promote gitu, dikasih. Oh, Kan kalau di LinkedIn kalau kita saling Oh, ya. kenal kita bisa kasih skill dia Oh, apa ya, itu ya. +1 +2 +3 sampai plus Ya. berapa gitu. Dia promote. Jadi ya kadang aku juga kayak kita itu kadang suka undertalent. Jadi menganggap dirimu tuh lebih rendah dari yang seharusnya. Oh ya. Itu juga kadang masalah Orang Indonesia, Orang orang Indo. Asia gitu. orang Asia, orang Indo. Karena kita di sini untuk teman-teman nih yang nonton, orang Asia ini sering dipandang sebelah mata. Ibaratnya gini, ada bule cakep lah, nggak usah artis ke Indonesia, wah difoto-foto, dipuja-puja, mau kemana dibantu, ditanyain. Kita di sini tersesat, nggak ada yang bantu. Iya kan? Jadi gitu di sini tuh orang Asia, orang hitam, orang berjenggot, pokoknya yang tidak putih dan Kaukasian, ya yang bantu-bantu, yang nggak ada yang bantu. Yang bantu siapa? Yang bantu ras sesama sendiri. Jadi contoh, Ya ada sih pasti orang yang Ada. baik itu, tapi kayak kitanya Jarang. sendiri mungkin yang Jarang. merasa inferior gitu. Itu masalahnya. memang kita inferior sih. Ya kita merasa inferior gitu. Memang inferior. Iya. Misalnya gini, aku bermasalah nih, siapa yang ku kontak? Teman Indoku pasti. Dan kedua, Oh ya. yang kedua baru misalnya teman kantor atau teman kuliah bule gitu. Tapi ya mereka mau bantu sebenarnya, mereka mau bantu, tapi mereka punya pola pikir ya udah masalah lu, masalah gua. Tapi kalau di Indo misalnya lu jatuh dari motor, otomatis orang bantuin kan. Nah, Iya. itu Indonesia Walaupun nggak kenal. walaupun nggak kenal. Walaupun ada yang foto-fotoin, ada yang videoin. Ya itu Ya, itulah itu dokumentasi kan. cara baik lagi gitu ke cara mengoperasikan digitalmu lah gitu kan. Kayak tapi kalau di Indo tuh kenapa bule di Indo tuh kayak wah berasa artis nih, Ya foto. superior gitu. Ya, karena kita nganggap itulah, nganggap mereka ini superior gitu, padahal enggak loh. Pernah gua kerja, teman gua bilang, gua pernah ke Bali, tapi teman gua ini dia bukan siapa-siapa. Misalnya kita ke Bali nih, kita ke Bali kan kalau udah sukses kerja ya kan, kalau punya duit lebih ke Bali gitu kan, kayak pasti apa ya, orang-orang yang open minded ke Bali gitu kan, ya kayak tapi temen gue yang orang Jerman ini, dia sebenarnya tidak sesuperior itu. Ya dia punya tabungan euro, dia gunakan untuk ke Bali. Ya itu teman kuliah. Ini teman kuliah gue nih, udah pernah ke Bali, hebat ya. Padahal dia bukan siapa-siapa di sini, masih kuliah sama gue, ngerti gak sih? Tapi dia udah ke Bali gitu. Dan di Bali dia bilang, gue diajak foto sama orang gitu kayak. Gue dikira apa? Apa sih yang Marvel tuh? Apaan? Captain America anjir, dia bilang. Iya, kenapa? Dia bilang, gue dikira Captain America, dia bilang. Kok bisa? Di Bali. Ya karena bule. Hah? Lu bule dari mana? Itu teman gua. Hah? Dia liburan ke Bali. Iya. Diajak foto-foto karena mirip Captain America. Siapa? Temen gua, Oh iya. orang Jerman. Oh iya ya. Tapi dia mirip Captain America, dia kayak gua dikira Captain Iya. America gitu. Chris Evans gitu. Oh ya. Kayak kita di sini apa? Jackie Chan aja. Iya. Dirasisin. Biasa gitu sih. Ni hao. Iya. Tapi kayak mereka juga gak ada intensi kan, karena mereka ngelihat kita kayak Jackie Chan aja gitu. Iya, mereka udahlah kalau di sini sih Jackie Chan itu biasa. ya, Lu sering kan gitu, Ni hao. Jackie Chan. Kungfu. Ya itu unek-unek dari Herbert, Itu pintar batubara. Ya. Ada kalimat yang untuk menutup gitu kira-kira? udah mau Atau tutup. lu masih mau Apa, mau mengeluarkan ada nanya lagi unek-unek nggak? gitu? Mau nanya lagi enggak? Kayaknya udah deh. Kayak intinya kayak kalau Anda menonton film yang kita save gitu kan,
perjuangan Gitasov siapa? itu Gitasov ada film gitu. Ada film. Ada Gitasov siapa bentar? Gitasov siapa Vin? Eh artis lah pokoknya. Bukan Jus. YouTuber bukan, YouTuber SAV gitu. Orang Saf. Enggak, pokoknya YouTuber bikin film gitu. Terus menceritakan Dia di Jerman? perjuangan. Ya di Jerman, perjuangan kuliah di Jerman gitu. Jadi kayak gitulah, susah lah. Sampai dia mau bunuh diri, terus ada orang yang udah bunuh diri gitu. Ada, di sini ada juga yang mau diri mah. Iya, tapi kayak nggak diekspos kan. Di sini tuh emang kayak gitu. Ya di Jermannya nggak ada orang. Banyak Di di sini yang depresi, tapi nggak diekspos. Nggak, maksudnya kayak ada yang bunuh diri atau apa, nggak diekspos gitu media. Orang Indo. Ya macam-macam. Oh iya, Termasuk iya, orang banyak, Indo banyak, gitu. banyak. Tapi sebenarnya itu hot news buat kita kan. Ada Iya. yang mau diri gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa baca di media karena media punya Di sini ada film. kode etik. Baru gue 3 minggu apa di sini kerja kan. Hmm. Ada yang meninggal bunuh diri. Iya. Tapi kan meliput itu kan butuh persetujuan yang repot gitu. Iya, Untuk memunculkan itu ke media gitu. Repot. Oh, gue mau promosi juga nih kalau misalnya kalian bunuh diri. Mayatnya gue bisa anterin gitu di ekspor ke Indonesia. Serius. Gue bisa charter slot di pesawat. Pakai pesawat ya? Bisa. Jadi nggak usah dibakar di sini nih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau bunuh diri ya, kontak gue dulu. Nah, bulan ini rate-nya berapa gitu. Kasih gue tinggi berat badan, sama gue juga mungkin gue bisa Tapi lewat pesawat kan. pesawat. Kalau lewat kapal udah keburu. Kalau ke kapal di sana jadi ini apa? Jadi krustasian deh. Jadi ikan. Buka peti, loh kok ikan? Kasar banget ya orang. Pesawat. Ya pesawat. Tapi kan pesawat juga kalau ada mayat nggak semua pesawat penerima dan kayak Enggak ini semua pesawat penumpang. kargo. Oh, pesawat kargo. Jadi harus pesawat kargo. Gue sih baru cek ada Turkish Airlines. Nah, jadi Turkish Airlines ini apapun bisa. Misalnya Anda student kehilangan mata misalnya kan, matamu hancur gitu, belajar terus. Bisa pesen di Cina, nanti gue yang impor. Hah? Bisa. Jadi itu apa sih istilahnya? Perdagangan manusia atau apa itu? Juga. Ya itu bukan urusan gua kan cuman ini importir. Jadi Gila ya. kamu yang bayar, misalnya bayar mata di Cina nih, bola mata sepasang. Tapi emang ada lah Pak. ada Organ organ gitu. buatan gitu. Karena di list Turkish Airlines itu ada listnya. Kamu mau ekspor impor mata apa organ tubuh gitu-gitu ada. Berarti itu sah gitu kan? Itu legal. Dan itu juga bukan urusan mereka sebenarnya. Itu urusan authority negaranya, custom negaranya, apakah boleh? Ada listnya ya. Itu urusan negara boleh apa enggak, tapi ada listnya gitu. Gue Ada juga list harganya. sekarang lagi ada masalah di kantor. Jadi kemarin ditinggal sama kolega 3 minggu kan. Ada betoy bung smitel apa sih bahasanya? Bius. Obat bius. Jadi gua kemarin nge-ekspor 2 ton obat bius dari sini ke Jepang. Nah, bermasalah. Jadi ada dokumen tambahan yang harus dicap sama udah habis. Belum. Udah harus dicap sama custom tempat barang itu diproduksi sama custom di airport. Dua-duanya nggak gua cap dong. Tapi barangnya udah di Jepang sekarang. Jadi ya itulah udah depresi hidup, agak ada stres juga di kerja gitu kan. Masalah kerja gitu. Masalah kerja juga. Jadi kerjaan juga nggak sepenuhnya lancar-lancar mulu ya. Iya. Pasti ada masalah dan itu biasa gitu. Tapi yang jadi masalah adalah setelah pulang kerja tidak ada kehidupan gitu. Itu yang sih. support gitu. Itu nggak ada yang support. Itulah beratnya hidup di Jerman, saudara-saudara semuanya. Makanya jangan ke Jerman, hati-hati kalau mau ke Jerman. Nah ini juga, misalnya kita kan pasti cerita kan kalau ada masalah gini. Pasti solusinya ya udah lu nikah, atau yang kedua ya udah lu coba mencintai dirimu sendiri lah gitu.
atau misalnya Self love. sibukkan ya self love atau kayak kan itu ada lah di Instagram kan sering kita lihat kayak oh kalau pergi makan sendiri gitu atau pergi nonton ke bioskop sendiri itu self love. Ya enggak juga gitu kan. Itu kayak habitmu aja. Kalau habitmu ke bioskopnya sendiri ya udah itu habit gitu bukan self love. Kayaknya orang-orang harus membedakan yang mana self love, yang mana pelit deh. Orang-orang kadang suka jadi tiba-tiba jadi psikolog aja gitu. Kasur ya, yang luas tapi bangun Nah, sendiri. itulah. Mobil India baru mengkilap tanpa penumpang di Nah, kiri. Tuh orang-orang yang di Jerman tuh Hindia itu adalah alarm bangun paginya gitu. Jadi kalau ada lagu itu tuh langsung keinget aduh masalah hidup. Kok bisa Hindia ini menuliskan gitu. Jadi kita salut banget sama Hindia, kita shout out deh. Itu benar-benar satu album reality banget gitu ya. Mungkin di Jakarta kan Hindia nggak studi di Jerman. Mungkin di Jakarta juga kayak gitu, coy. Iya. Jadi Emang ya, umur-umur kita aja gitu rapuh. betul. Generasi strawberry gitu. Kok strawberry? Ya generasi strawberry gitu. Ada ya kayak itu apa? Sebutan Biasa kalau orang Cina yang orang tua gitu, kalau di Cina sana kayak ngelabelin generasi kita tuh generasi strawberry gitu. yang Karena- di bawah kita ada lagi kan sebutannya generasi Nggak tahu. Itu kan generasi kayak label-label gitu. Kalau yang dari Cina atau mana gitu kayak dia ngelabelin generasi kita tuh generasi strawberry gitu. ada satu lagi gue pernah bilang generasi sandwich. Apa tuh generasi sandwich? Generasi sandwich mah kalau apa orang tua kita punya tanggungan dua gitu. Jadi di bawah sama atas gitu kayak sandwich gitu. Iya. Oh, jadi kita kayak di Iya Petinya itu masalah hidup ditekan gitu. atas sama bawah gitu. Oh. Anak sama orang tua gitu. Oh. Belum lagi kalau punya adik Untuk yang kita harus enggak ya? ditanggung itu udah Big Mac gitu atau Anjing, nenek Big Mac. kakek gitu. Iya Big Mac. Big Mac aja. Iya, tambah gede lagi. Itu hebat ya. Iya. Itu banyak sih yang kayak gitu gue lihat orang. Menghidupi diri sendiri saja susah gitu. Betul. Ya udah kalau kayak gitu. Apalagi Vel, jadi Eh, lu nggak mau announce di sini lu mau pulang. enggak usah, Enggak. udah terlalu panjang kayaknya. Udah berapa menit? Udah panjang Anda berkeluh kesah tadi Berkeluh selama kesah ini. Iya. Nggak sadar lu. Jadi hikmah dari semuanya apa? Kalau boleh dirangkum dan closing statement dari Anda gitu untuk orang-orang yang mungkin relate sama Anda gitu. Semangat terus lah buat yang teman-teman yang berjuang di Jerman gitu. Terus apa tentukan limitmu gitu. Kayak Marvel limitnya apa? Dia limitnya udah set reality lulusin aja gitu. Lulusin kalau memang pulang itu bukanlah sebuah kegagalan lah. Itu kayak kamu udah berjuang gitu ya. Dan jauh-jauhin lah dari bunuh diri walaupun memang aku bisa anterin jenazahnya ke Indonesia tapi kalau bisa jangan lah. Kan banyak yang dicintai gitu menunggu gitu nggak apa-apa balik aja jangan nggak usah pakai bunuh diri. Nggak Terus usah ngilang-ngilang kan Nggak banyak usah kan yang ngilang-ngilang. selama corona hilang gitu. orang tua itu bom waktu dia bisa kapan aja pergi gitu kan makanya gue ini Desember ini mau pengen balik 1 bulan kan bodo amat kerja pecat deh ini gue masih 26 hari Vel. Cuti Iya. cuti Jerman by the way 26 hari ya Iya. terus ya udah lah itu Sip. lagi jangan menyesal itu boleh lah berandai-andai boleh cuman jangan terlalu itu jangan sendiri ya kalau bisa jangan sendiri Oke. jangan sendiri selalu sama temen biar Iya. temennya tentu jangan toksik yang membangun gitu ya Oh ya, yang suportif. iya nggak harus orang Indo Iya. ini Jadi- kebetulan aja gue nggak ada temen Indo nggak ada temen internasional gitu Iya. jadi agak Jadi sulit jadilah teman yang suportif. iya jadilah teman yang suportif jangan toksik jangan Iya. kayak Marvel nih ini teman yang bagus nih Ya udah kalau gitu, terima kasih Herbert Pintor Batubara. Terima kasih. Ya, saya Marvel pamit undur diri. Dadah. Dadah.